banyak sekali media memframing ini investasi bodong. Faktanya enggak ya, saya punya lahan, ini bukan investasi, ini adalah jual beli kapling. Kampung Kurma ini melakukan kegiatan tanpa izin dan juga tidak rasional. Jadi skema dari awal itu memang kami akui ada kesalahan. Berniat memiliki lahan kurma yang membawa berkah, ribuan orang di Jawa Barat dan Banten justru menjadi korban petaka pohon kurma. Ribuan orang itu tergiur bisnis cepat dengan untung berlipat dengan membeli kebun kurma. Belakangan, Otoritas Jasa Keuangan menyebut bisnis jual beli lahan kurma itu adalah investasi bodong. Total uang nasabah yang terancam hilang mencapai puluhan miliar rupiah. Pelaku mengusung konsep bisnis syariah Islam. Adalah PT Kampung Kurma Jonggol yang menyebut telah menguasai lahan sekitar 33 hektar di wilayah Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari sinilah investasi berkedok bisnis syariah itu bermula. Awalnya bisnis ini berjalan lancar, nasabah pun kian banyak. PT Kampung Kurma Jonggol kian agresif menawarkan lahan kafling kurma mereka. Masalah pun muncul. Tahun 2019, ratusan orang yang telah membeli lahan kurma tersebut tak kunjung mendapatkan lahan mereka. Pohon kurma yang dijanjikan pun hanya sebatas gambar pada brosur penjualan. Persoalan di balik investasi kebun kurma itu pun makin membelit saat Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bisnis yang dikelola PT Kampung Kurma Jonggol itu adalah bisnis investasi bodong. Kami Satgas Waspada Investasi sudah mengumumkan kepada masyarakat bahwa Kampung Kurma ini melakukan kegiatan tanpa izin dan juga tidak rasional. Tidak izin dalam arti Kampung Kurma ini modusnya adalah menjual kafling seluas 400 sampai 500 meter dengan ditanami 5 pohon kurma di dalamnya. Seharga 89,5 juta. Dan iming-imingnya adalah pada tahun keempat sampai tahun ke-10 sudah menghasilkan 175 juta per tahun selama 100 tahun. Nah, ini yang membuat masyarakat kita tertarik. Tapi dia tidak ada izin. Tidak ada izin kalau dia bergerak di bidang properti, tidak ada izin properti. Kalau perkebunan juga tidak ada izin perkebunan kurma. Kampung Kurma ini bisa saja menjual kaflingnya itu lebih dari kafling yang ada. Contohnya dia punya kafling saat ini 1000 kafling, tapi masyarakat yang beli bisa 2000. Jadi ada overlapping kepemilikan di sana karena tidak ada transparansi dan tidak ada yang mengawasi. Bagaimana sebenarnya bisnis investasi lahan kurma tersebut bisa memakan korban? Adalah Arfah Husaifah, pria asal Maros, Sulawesi Selatan itu yang berada di balik bisnis Kampung Kurma. Dia menguasai sejumlah lahan di beberapa daerah seperti di Cirebon, Bogor, hingga Banten. Arfah Husaifah tercatat memiliki beberapa perusahaan di tiap lokasi. Dari surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan masing-masing otoritas setempat, perusahaan Arfah bergelut di bidang perdagangan hasil pertanian. Lewat masing-masing perusahaannya, Arfah mulai menjual lahan kafling yang diklaim lahan miliknya. Di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat misalnya, PT Kampung Kurma Jonggol milik Arfah menjual lahan kafling seluas 500 meter persegi dengan harga 78 juta rupiah. Lahan kafling tersebut bukanlah lahan biasa. Calon pembeli diiming-imingi akan mendapat 5 pohon kurma di dalamnya dan menjanjikan pohon tersebut akan panen kurma tiap tahunnya. Hasil panennya diklaim sekitar 35 juta rupiah. Kafling punya konsumen juga itu ada yang sudah berbunga dan ada yang sudah mulai berbuah yang usianya baru sekitar 2,5 tahunan gitu.
tingginya juga baru sekitar 2 meteran lah, seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, kalau ada yang meragukan gitu, ya itu hak mereka sih ya meragukan seperti itu. Tapi kami merasa yakin. Kenapa? Karena memang sudah ada pembuktian. Karena kalau ini sifatnya perkebunan begini, kalau sudah ada bukti kan ya kita juga merasa yakin bahwa kurma itu bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia, seperti itu. Dalam berbisnis, perusahaan Arfah menawarkan konsep investasinya kepada nasabah dalam bentuk bisnis syariah. Tak hanya itu, Arfah Hussaifah diduga mencatut sejumlah nama dai kondang demi meyakinkan calon nasabahnya. Cara ini berhasil. Ratusan orang tertarik berinvestasi membeli lahan di kebun kurma itu. Satu kafling terkecil yang kami tawarkan yakni 500 meter kubik dan bisa ditanami pohon kurma. PT Kampung Kurma Jonggol memanfaatkan masyarakat yang haus keuntungan untuk menjalankan bisnis bodongnya. Dengan potensi income 4 Banyak kali, orang terbuai di balik bisnis kurma bernada syariah ala Arfah. juta per tahun. Jika Berharap berkah yang didapat justru malah petaka yang diterima. 360 juta per tahun. Di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, kami mendapatkan lahan yang diklaim milik PT Kampung Kurma Jonggol sudah diberi patok pembatas. Jumlah lahan yang diberi patok pembatas mencapai puluhan. Kafling-kafling ini sudah ada pemiliknya, yaitu nasabah PT Kampung Kurma Jonggol. Tiap lahan kafling sudah ada bibit pohon kurmanya. Karena ini membawa nama kurma gitu ya, karena kurma kan identik dengan agama Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Jadi saya berpikiran bahwa ini adalah bersih gitu ya, maksudnya tidak ada halangan apa-apa. Kemudian ya kita putuskan aja, ada catering kita ikut, ada pembayaran ya kita bayar gitu aja. Dan kita tidak mengetahui manajemennya siapa enggak, transfer ke rekening ini ya kami transfer. Pengelolanya dia bilang cuma ya ini diusahakan, terus dia bilang waktu kita minta proses untuk akte jual belinya dibilang belum ada dana, terus menanyakan untuk kapan ada penanaman pohon kurmanya belum ada dana juga, terus waktu itu untuk yang kafling saya untuk yang prosar, yang sama kolam lele buat kolamnya juga nunggu ada dana lagi, jadi saya bingung juga tuh. Awal mungkin karena ketidaksiapan Kampung Kurma memenuhi animo masyarakat gitu. Jadi begitu diluncurkan ternyata animo masyarakat begitu tingginya terhadap Kampung Kurma. Nah, ini kalau menurut pakar manajemen kecepatan untuk penyelesaian lahan lebih lambat dibanding kecepatan penjualan. Mungkin ini salah satu yang menjadi tantangan kami adalah tidak langsung bertemunya dengan pemilik lahan di awal, seperti itu. Jadi skema dari awal itu memang kami akui ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya langsung bertemu dengan pemilik lahan, ternyata kita tidak langsung bertemu dengan pemilik lahan. Lantas bagaimana mereka berani menjual lahan-lahan itu dengan jaminan akan memberikan pohon kurma? Ketika marketing yang mereka lakukan itu tidak ada pada manajemen pemerintah Desa Sukaresmi. Artinya siapa saja atau berapa orang yang sudah lunas dan berapa orang yang belum lunas itu kami tidak mengetahui sepenuhnya. Hanya yang kami tahu bahwa permohonan untuk mengeluarkan warkah dari pemerintah desa itu diminta oleh warga langsung atas nama pemilik tanah tersebut. Selain disebut investasi bodong oleh OJK, bisnis lahan PT Kampung Kurma ternyata menyalahi prosedur. Permohonan izin lokasi PT Kampung Kurma itu memang pernah masuk di kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Izin lokasinya untuk perkebunan
namun di proposalnya akan di kafling kan gitu kan. Makanya permohonan tersebut kita tolak dan tidak kita rekomendasikan. Karena jenis usahanya perkebunan, untuk usaha kebun kan, perkebunan. Untuk perkebunan itu harus diusahakan, bukan untuk di kafling. Itu nanti karena haknya yang kita berikan nanti kan, kalau perkebunan kan hak guna usaha. Itu di HGU tidak ada HGU yang di kafling atau dipecah-pecah.